orang-orang yang mau sebelum mati, sebelum datang kematian, beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, kita disuruh memperbanyak ingat kematian, karena itu adalah pasti, kepastian kita itu pasti akan mati. Namun kita tidak tahu kontrak kita itu dengan Allah, tidak tahu berapa tahun. Waktu kecil kah, waktu remaja kah, waktu sudah usia kah, kita tidak tahu. Tapi itu pasti datang. Kata Rasulullah, umur dari umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu yang normal. Tapi kehendak Allah itu Allah yang maha tahu. Maka dari itu ketika sudah mencapai itu standarnya. Oh, berarti aku sudah usia sekian. Maka berarti kita harus siap-siap. Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat kematian dan kemudian mempersiapkan bekal kehidupan sesudah kematian. Mati kita itu hidup hanya 60-70 tahun. Sedangkan di alam barzakh itu panjang. Nabi Muhammad saja sudah 1400-an tahun, gitu. Nabi Isa 2000-an, Nabi Musa 1000 sebelum itu 3000-an. Nabi Adam berarti berapa tahun sudah di alam barzakh? Kalau orang yang beriman di alam barzakh itu sudah menikmati DP-nya, karena di dalam hadis bahwa orang-orang yang beriman ketika di alam barzakh dia ada di taman-taman surga. Jasadnya kembali ke tanah, ruhnya di taman surga. Setiap pagi dan petang ruh itu ditunjukkan surga. Namanya sudah ada di papan di surga, dia sudah tahu. Sehingga orang-orang beriman di alam barzakh itu mengatakan, wahai Allah, kapan kiamat ini? Ingin segera kiamat karena kita sudah tahu tempatnya di surga. Jadi ruh-ruh orang yang beriman itu diletakkan di burung-burung hijau, kata Rasulullah, dan dia ada di taman surga setiap pagi dan petang, menengok ibaratnya di taman surga kok di luarnya surga. Sebaliknya orang-orang yang kafir, Fir'aun, orang-orang yang tidak taat sama Allah, maka mereka itu sudah menuai azab. Contoh misal Rasulullah kan pernah datang ke makam Baqi, kemudian Rasulullah mendengar bahwa di bawah disiksa kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan pada malaikat mengkarenakan, wahai malaikat, kenapa orang ini kok disiksa di kubur? Ketahuilah wahai Rasulullah, orang ini dulu waktu di dunia pernah tidak cebok ketika pipis lelaki. Itu baru dosa kecil ya, tidak cebok pipis, tidak cebok udah. Apalagi yang dosa zina, apalagi dosa korupsi, apalagi dosa zalim, apalagi dosa-dosa yang lebih besar dari itu. Satu lagi, ketika Rasulullah di makam Baqi itu juga mendengar salah seorang perempuan yang disiksa. Apa dosa dia, wahai malaikat? Dosanya dia adalah ghibah. Ghibah. Napa ngerasani penyakitnya wong wedok niku nggih. Makanya kita kalau sudah mendengar seperti itu, alihkan, pindahkan tema pembicaraannya. Apa sewu misalnya ada edok-edok nyeblok nih napa ngoten untuk mengalihkan. Kemudian
Maka keutamaan mengingat kematian tadi termasuk orang yang cerdas. Yang kedua ini adalah maka orang itu akan dibuat lapang hatinya. Kenapa? Dia kalau bahasa motivator itu orang yang visioner, tidak berpikir dunia yang 60-70 tahun saja, tetapi ribuan tahun ke depan sudah dipikirkan bagaimana nanti nasib saya di ribuan tahun akan datang, di alam barzah, di alam akhirat. Dia sudah mempersiapkannya. Gitu. Maka kemudian berikutnya kita dilarang minta. Ibaratnya niku kenapa kok dilarang minta? Iya, kan dikte Gusti Allah. Kan wonten nggih, dikte Gusti Allah tenasar. Nggih. Maka Allah di salah satu hadis, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena kesempitan di dalam urusan dunia. Mungkin karena sakit, mungkin karena harta atau kekurangan harta, kemudian dia putus asa. Ternyata negara yang paling besar persentase bunuh dirinya itu di mana? Jangan pernah cari tahu? Jepang, Korea. Kapan hari itu kan ada orang yang sudah punya dunia hartanya hanya karena satu. Jadi semacam tren mati bunuh diri itu di Jepang itu. Karena memang dia nggak punya Tuhan. Tuhan dia itu prestise. Tuhan dia itu ketika dia berhasil menciptakan sesuatu, jadi kecerdasan otaknya aja, nama tenangnya saja. Jadi tidak tauhidnya, ketuhanannya tidak ada. Oke, lanjut. Maka kematian itu datang mendadak. Kematian itu datang sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa ibadah maka dia mudah melantunkan zikir la ilaha illallah. Ada seorang penceramah, saya meninggal ketika ceramah. Ada orang yang ketika sholat meninggal. Ada juga ketika mabuk-mabukan. Kadang ada yang ketika zina. Kematian itu bersama dengan kebiasaannya. Maka supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah, yang mulai sekarang dibiasakan untuk baik. Karena kita nggak tahu mati kita ada di rumah atau di jalan atau ketika apa. Karena kematian tidak melihat sakit dulu atau enggak. Kita boleh minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Minta, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Atau di surat Ali Imran ayat 192 tidak salah. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan aku bersama-sama orang yang Engkau cintai. Jadi Al-Quran itu sudah banyak contoh-contoh doa, seperti itu.